Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Shalom saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada. Saya menyampaikan salam sehat selalu. Renungan mingguan saat ini berbicara tentang merendahlah demi jiwamu. Saya memilih satu ayat dari bahan utama dari keempat pembacaan firman Tuhan minggu ini. Yehezkiel 18 ayatnya yang ke-32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikian firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Saudara-saudara, lempar batu sembunyi tangan, itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan kejahatan umat dalam sejarah penyelamatan Allah. Bukankah dalam segala kesulitan hidup, termasuk kesulitan di masa pandemi COVID-19 saat ini, seringkali kita menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan kesusahan ini terjadi? Mengapa dan mengapa? Inilah kecenderungan manusia sepanjang sejarah, termasuk kisah manusia pada zaman Yehezkiel, zaman Yesus, dan zaman para rasul. Ketika hal yang menyulitkan hidupnya, maka yang disalahkan ialah orang tua, orang lain, bahkan Tuhan. Namun ketika melakukan berbagai bentuk kejahatan, manusia berharap orang lain tidak tahu, orang lain tidak melihat, bahkan berharap Allah tidak mengetahui dan Allah tidak melihat. Saudara-saudaraku, ingatlah, segala bentuk kejahatan yang dilakukan manusia akan membawa manusia kepada penderitaan dan bahkan kematian. Allah mengizinkan ini terjadi agar manusia mampu mengoreksi dirinya sendiri, tidak mengandalkan keangkuhan dan kesombongan, melainkan mau belajar mendisiplinkan diri, menghargai anugerah keselamatan yang dilakukan dengan darah yang mahal, agar manusia menghargai dan menghormati kekudusan Allah. Saudara-saudara, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Seluruh yang dirahasiakan manusia terbuka dan tersingkap dalam pandangan Allah. Karena itu Allah mengajak kita semua untuk bertobat dari segala keangkuhan dan pengandalan akan kekuatan dan kemampuan kita, lalu mau merendahkan diri, melakukan apa yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah sangat menyayangi dan mengasihi kita semua. Ia menghendaki supaya tak seorang pun binasa. Karena itu Allah selalu memberikan teladan tentang sebuah kerendahan hati, tentang sebuah ketulusan dan kejujuran. Saudara-saudara, luar biasa Tuhan Yesus Kristus menyatakan kerendahan hatinya yang diungkapkan dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8. Bahwa Tuhan Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saudara-saudara, karena begitu besar kasih sayang Tuhan kepada kita semua, maka firman Tuhan mengajak kita, marilah sayangilah diri saudara-saudara dengan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati saudara. Amin.